Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim. Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, walhamdulillah. Begitu indah bacaan Al-Quran dari Saudara Muhammad Iswandi Yusuf yang merupakan mahasiswa Stika Sersi Mataram di Prodi S1 Keperawatan. Itulah visi kami Stika Sersi Mataram, mencetak tenaga kesehatan bukan hanya yang profesional di bidang profesi keperawatan dan kebidanan, tetapi kami konsen dan fokus mencetak tenaga-tenaga kesehatan yang punya kemampuan di dalam bidang kajian-kajian keislaman, termasuk sangat memperhatikan dan peduli terhadap kemampuan para mahasiswa kami di dalam membaca dan memahami Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran bagi kita semuanya, dan semoga kita semua dijadikan orang-orang yang mahir di dalam membaca dan memahami Al-Quran. Dari ruang studio Stika Sersi Mataram, saya Ashabul Kahfi. Selamat berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Suaranya di luar tuh masuk. Masuk deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق Bebas ya. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Yang sabar. Dan kita dikatakan sabar, rukunnya 3 juga. Nah, sekarang banyak yang ngaku ya, saya sabar, tapi nggak memenuhi rukun. Nggak, Anda bukan orang sabar. Ada 3 syarat kita dikatakan sabar. Yang pertama, as-sabru bil qalbi. Hati kita ini menahan diri tidak marah dengan keputusan Allah. Apapun yang kita terima dalam hidup ini sudah legowo, lapang dada, terima, jangan marah. Karena ada orang itu marah, dia dapat musibah, aku udah sakit doang, aku dia anak efek. Siapa dia marahin coba? Ayo, tanya. Tidak,
pasrahnya kita sama dokter. Pernah lihat ada dokter amputasi kaki pasien? Pasiennya pasrah tidak? Pasiennya pasrah tidak? Kenapa? Karena dia berbaik sangka sama dokternya. Betul? Untuk kebaikan saya. Seperti itu kita berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, kita dikatakan sabar adalah menahan lisan tidak mengeluh sama manusia. Jangan ngeluh. Jadi kalau kita mau mengadu, mau mengeluh, nanti bangun jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam, ambil air wudhu, sholat malam, angkat tangan di sana kita mengadukan, ya Allah, saya nggak punya ini, nggak punya itu, ya Allah, saya kok sakit ini, sakit itu, ya Allah, masalah saya begini begitu. Seperti Nabi Ayub, ini masani yadur, aku ditimpa penyakit, ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Sama Allah kita mengadukan semuanya, selesai masalah kita. Betul? Jangan curhat, jangan ngeluh sama teman, apalagi di Facebook dia ngeluh. Dalam KP ngaku, katanya mau setangis itu dia kirim. Diketawain kita sama orang lain, rasain lo katanya. Kalau ada yang nggak suka, paling tidak dijawab pada susah katanya, kan gitu. Percuma. Pokoknya kalau di depan manusia, di depan orang itu tampakkan kita itu smile always gitu. Apa kalian smile always? Ya? Ya di depan manusia smile always, tenang, slow, seger, enjoy gitu. EGB emang gue pikirin. Pokoknya enak di depan orang itu. Kalau mau nangis nanti di depan Allah nangis, jangan dibalik ya. Di depan Allah dia berjalan-jalan begini, amin. Nanti ketahuan keren, jalan-jalan di depan Allah. Di depan manusia dia nangis-nangis, kebalik. Yang ketiga, kita dikatakan syukur adalah menahan anggota badan tidak maksiat ketika ditimpa musibah. Karena ada orang dapat musibah, terus ngambek dia, larinya ke tempat maksiat, sekedip doang. Saya ada orang begitu. Ada. Dapat musibah, dapat malapetaka, terus sekedip doang. Saya mau refreshing lah bahasanya. Itu tidak dikatakan syukur. Baik. Yang terakhir, jangan panjang-panjang karena hawanya agak panas. Musim corona juga kan disuruh dibatasi. Ya banyak ini kiat-kiat sukses ini banyak. Ini saya nukilkan beberapa saja. Yang terakhir, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Allah Birusuli Minal Kalamit Thayyib, kunci bahagia yang ketiga adalah wa idza aznaba istaghfaro. Kalau kita dosa cepat minta ampun, cepat. Kenapa tiga ini disebut oleh Ibnu Qayyim? Karena hidup kita ini berporos dari tiga ini. Pindah dari yang tiga ini. Kadang-kadang kita nikmat, syukur. Kadang-kadang dapat musibah, sabar. Kadang-kadang berdosa, cepat minta ampun. Cuma, halo. Bisa saya minta izin berdiri? Tapi dulu nggak kuat nih. Ada yang nangkep kanan-kanan. Ya. Yang ketiga, kalau mau hidup kita bahagia adalah idza adnaba istaghfaro. Kalau dosa cepat minta ampun. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa al-Jawabul Kafi? Fa mimma yanbaghi ayyuklama anna dzunuba wal ma'asi tadurru wa la budda. Kita harus pahami bersama bahwa dosa-dosa yang kita lakukan pasti berbahaya. Anna dararaha fil qulubi kad-dararis samumi fil abdan. Bahayanya dosa yang kita lakukan untuk diri kita, untuk kehidupan kita, bagaikan bahayanya racun bagi badan kita. Ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Sesuai besar kecilnya dosa yang kita lakukan, makin banyak dosa kita, makin besar dosa kita, makin besar bahaya yang menanti kita. Onya-onya. Makin besar dosa kita, makin besar bahaya yang menanti kita. Wa hal fid dunya wal akhirah sururun wa da'un illa wa sababu dzunuba wal ma'asi.
Bukankah musibah, kesusahan, ketidaktenangan hidup dunia akhirat sebabnya adalah dosa dan maksiat? Wa mal ladzi akhraja abawaina. Apa yang menyebabkan Allah menurunkan orang tua kita, Nabi Adam? Nabi Adam kan dulu hidupnya enak di surga, betul? Betul? Minal jannah, di surga. Dari lazzati wan naim. Surga itu penuh dengan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Nabi Adam di surga itu hidupnya dimanja, enak. Mau apa saja tinggal bilang, cering langsung muncul. Mau makan di depannya langsung muncul. Enak hidupnya. Diusir ila daril alam wal ahzan wal masaib. Diusir ke dunia yang penuh dengan penyakit. Betul? Wal ahzan, dunia yang penuh dengan kesedihan. Betul? Wal masaib, dunia ini penuh dengan musibah. Betul? Diusir ke dunia ini. Apa penyebabnya? Karena satu, larangan Allah dilanggar sama Adam. La taqrabu hadhihi sajarah. Bukan baik rapat-rapat pohon ini. Dilanggar, terpentul, diusir dari surga. Satu larangan Allah dilanggar, diturunkan dari surga. Kita berapa larangan Allah kita langgar? Halo? Berapa? Jadi kita harus sering mengakui dosa kita dan sering minta ampun kepada Allah. Itu kunci kebahagiaan hidup. Saya tutup dengan sebuah hadis. Innal mu'min, seorang mukmin idza aznaba, jika melakukan sebuah dosa, kana nuqtatun sauda'un fi qalbi, akan ada stempel hitam di hatinya. Kalau berdosa, stempel hitam di hati kita. Stempel. Kalau tobat, bersih hati kita. Kalau nggak tobat, dosa, lama-lama hati kita hitam. Hatta ta'la qalb, sampai hati kita kebalik. Ada gelas belum? Ada ya? Ya. Gelas aqua itu kalau ada. Tidak ada ya? Itu tuh botolnya, pinjam mas, pas pinjam botolnya. Masnya, gitu ya. Tapi ini, coba lihat semuanya, lihat depan, lihat botol ini. Saya tanya, ini botol kalau saya balik begini, bisa diisi air nggak dari atas? Botol kalau kebalik bisa diisi air nggak dari atas? Bisa nggak? Nggak bisa. Manusia kalau hatinya kebalik, 1000 dai panggil ceramah di sini nggak masuk ilmu itu. Benar, jangankan Pak Sukanta, seket dai panggil ceramahin sini nggak masuk ilmu itu. Kenapa kok kebalik ateangannya itu? Kenapa dosa? Makanya tobat. Ayo. Bahaya, hati kebalik ini penyakit paling bahaya. Disebut dalam Al-Quran itu. Wa nuqallibu afidatahum, kata Allah dalam Al-Quran, kami balik hatinya. Kalau hati sudah kebalik, yang benar pilih yang salah, yang salah pilih yang benar. Penyakit paling susah itu hati kebalik. Yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah, yang syirik keparan tauhid, yang tauhid keparan syirik, yang taat dibilang maksiat, yang maksiat dibilang taat, yang halal dikirain haram, yang haram dikirain halal. Ini namanya penyakit subhat. Penyakit subhat itu kenaknya di otak sama di hati. Obatnya ilmu obatnya itu ilmu. Penuh pengajian. Alhamdulillah ada guru besar saya di luar ini, Tuan Guru. Masya Allah. Luar biasa, beliau S1 Madinah, S2 Madinah. Barakallahu fiik Ustaz. Anaknya Tuan Guru besar, mudah-mudahan beliau bisa melanjutkan mengisi pengajian di sini nanti Ustaz. Jadi untuk mengobati penyakit manusia itu dua jemaah, syahwat sama subhat. Subhat itu yang menyerbu otak kita, hati kita, kebalik tadi itu.
Itu subhanallah banyak ilmu itu, ilmu. Dan belajar ilmu itu pun sama ahlinya. Salah ngaji sama dengan salah makan. Salah makan keracunan kita, betul? Berarti sudah sembarang makan sakit pian kita. Ngaji juga gitu, harus ahlinya. Coba saya tanya, saya tutup ini. Saya tanya, kalau ada orang sakit jantung berobat ke Pak Sukarta, kira-kira percaya tidak? Percaya tidak? Terus saya ngobatinya kayak gini, betul. Badik saya ini obatnya pada setamol 2 kilo obatnya. Bebadik balik kira-kira. Percaya tidak? Nah, terus kalau sakit jantung lari kemana? Spesialis jantung, betul? Kalau dunia pintar sekali kita cari spesialisnya, betul? Tidak berani sembarangan, betul? Agama juga begitu. Mobil lecet, tidak berani kita bengkel ecek-ecekan, harus yang ahlinya. Oh, pintar kita kalau masalah dunia cari ahli, tidak berani sembarangan. Kenapa agama tidak begitu kita? Cari ahlinya yang betul-betul paten ahli. Madinah itu luar biasa. Saya aja daftar berapa kali gak diterima di sana. Beliau alhamdulillah sebuahnya Madinah. Ustaz alat saja. Gitu. Sampai jam berapa ini? Atau kita diskusi saja ya? Iya, panjang kalau dibahas rumus hidup bahagia itu panjang ya. Panjang. Kita diskusi saja, ayo. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya Allah alam bisawab. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Terus ada seputih. Ya, kalau nggak ada saya tambah sedikit, nggak apa-apa. Ada hadis, "Waddo bima qasamallahu lak takun agnan nas." Ridolah kalian dengan pemberian Allah padamu, kamu akan jadi manusia paling kaya, paling bahagia sudah. Ridho. Apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, terima, syukuri. Jangan susahkan yang belum ada, syukuri apa yang ada. Contoh kecil. Maaf, saya pernah datang ke salah seorang yang kaya raya. Rumahnya besar sekali. Mobilnya, ibaratnya saking bagusnya mobilnya itu nih, kelikit saja kepleset dia. Sedikit lamun ada nyontok kepleset, saking bagusnya mobilnya itu. Kaya raya. Begitu dia masuk ke rumahnya, cuman di sampingnya cuman ada lembayin, bayam. Saya tanya, enggak sudah makan ini enggak boleh sama dokter. Enggak makan ini enggak boleh sama dokter. Selapun dekano. Dekano, yang itu enggak boleh, itu enggak boleh. Itu miskin. Coba, halo Mas. Siapa namanya sudah? Siapa? Mas Ramuan, coba. Kasihkan dokter sedia, habis tidak? Habis. Kasih pelecing, habis tidak? Habis. Kasih pelalang manuk, habis. Sugih sida. Apa-apa kasih sugih sida itu. Benar. Jadi ridho sudah dengan pemberian Allah, kaya kita, benar. Kaya raya. Karena kebahagiaan itu di sini hati sebetulnya. Pintar-pintar kita kelola hati ini cuma sudah. Unzurul laman huwa asfala minkum wa la tanzurul laman huwa fawqa. Lihat ke bawah, jangan terlalu lihat ke atas. Allah kita hidup, ya. Masalah dunia, tapi masalah agama lihat ke atas. Nah, seperti itu, mudah-mudahan ceramah yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf, saya semangat berdiri karena saya lihat audiensnya ini pemuda-pemuda, ya. Pemuda semua ini, nggak ada yang tua. Pak Ketua aja masih muda, coba lihat. Tuan masih bajang lagi. Nggak ada saya lihat tua. Yang tua itu saya
Hah? Wah, berarti saya jalan dari Iya sih. Iya sih. Ada